Adik, terima kasih. Silakan paslon 4 menjawab 2,5 menit, waktu dimulai dari paslon berbicara. Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada kami. Tentunya tadi pertanyaannya tentang ekonomi kreatif berdasarkan kekayaan alam. Sebagaimana kita tahu bahwa secara peta kebutuhan wilayah, Dapil 3 itu memiliki iklim secara pertaniannya sangat-sangat mendukung. Jadi paslon nomor 4 akan berusaha semaksimal mungkin akan menggenjot pertanian di daerah sana. Tentunya akan menyediakan pupuk, menyediakan bibit-bibit unggul ke depan. Dan tentunya untuk meningkatkan PAD, kita akan dapat distribusi dengan pelaku-pelaku usaha yang telah kita bina, kita kasih penyuluhan. Karena pada era sekarang ini di Nia Selatan ini secara mindset ya, kita menganggap pertanian ini tidak menjamin ekonomi. Jadi pemerintah hadir memberi penyuluhan, minimal mengubah mindset masyarakat bahwa bertani itu bisa menjamin perekonomian Nia Selatan ke depan dan juga bisa menjadi pundi-pundi keberuntungan untuk daerah Nia Selatan kita cintai. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, silakan ditanggapi paslon 3 1,5 menit. Baik, terima kasih. Jawaban dari paslon nomor 4 itu kan kita sudah paham. Jawaban normatifnya seperti itu. Artinya setiap paslon kalau ditanya pasti jawabannya normatif seperti itu. Yang kami maksudkan di sini, komoditas apa yang secara spesifik dikembangkan di tengah-tengah masyarakat sehingga itu bisa menciptakan ekonomi baru dan berdampak kepada retribusi pajak ekonomi yang berbasis kerakyatan. Terima kasih. Masih mau ingin menanggapi lagi, Pak? Ya, sebenarnya Pak, kami ingin butuhkan jawaban dari mereka tentang yang spesifik jenis komoditasnya yang dibangun di Bumi Nia Selatan ini. Kira-kira apa yang bisa berdampak terhadap retribusi atau PAD masyarakat di Nia Selatan. Terima kasih. Habis, Pak? Ya, tanggapan selesai. Terima kasih. Paslon 4 dipersilahkan duduk. Paslon 1 saya undang untuk ke podium. Paslon 1 Paslon 3 silakan menyampaikan pertanyaan kepada paslon 1. Waktunya 1 menit. Baik. Dalam program kami ada yang namanya membangun perkebunan kelapa sawit. Kami yakin bahwa retribusi PAD itu akan bertambah dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Daripada kita bekerja di luar sana, dari sini pergi ke luar sana, ke Sumatera, untuk menjadi tenaga kerja, kami mencoba membangun perkebunan sendiri yang dibangun oleh, yang dikembangkan oleh, yang dinikmati oleh masyarakat Nia Selatan ini. Menurut kami, menurut pertanyaan kami, kira-kira relevan nggak menurut pasangan 01 tentang program kami ini membangun perkebunan kelapa sawit di Bumi Nia Selatan? Terima kasih. Baik, silakan paslon 1, waktunya 2,5 menit. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik yang bisa menunjang perekonomian Nia Selatan ke depan. Tetapi bagi kami bukan alergi soal kelapa sawit, mengingat yang pertama, mengingat bahwa kostur tanah kita tidak sesuai dengan tanaman sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan posisi ekonomi masyarakat Nia Selatan, karena per 1 hektar pembiayaan kelapa sawit ini sampai kita menerima hasilnya itu di angka 60 juta. Pembiayaan baru bisa
kita mendapatkan hasil, itu pun belum maksimal. Yang ketiga, dia harus skala besar. Ya, skala besar mungkin dari 2.000 dari 5.000 ke atas, dan itu pun investor untuk pabrikan itu kalau tidak mencukupi produk, berarti itu tidak bisa masuk pabriknya, Pak. Disesuaikan dengan produksi, mana pabrik yang kita mau, ada beberapa ada 5 ton per jam dan bahkan ada sampai 100 ton per jam. Nah, tentu untuk menghadirkan kelapa sawit harus dipikirkan matang-matang, Pak. Karena kalau tidak bisa gagal. Karena dia dua dengan produksi yang lumayan baru bisa hadirkan pabrik. Mungkin begitu penjelasan soal kelapa sawit, Pak. Silakan ditambah. Baik, kami tambahkan bahwa kita tidak pernah ada alergi satu produk apapun yang dibawa ke Selatan. Tapi kita ingat bahwa kita buatkan dulu amdalnya. Kalau hanya kita mau nanam-nanam tanpa amdal yang jelas, nanti efek ke depan. Jadi kami berpikir, Pak, kalau boleh disiapkan dulu amdalnya. Ya, apakah untuk Nia Kepulauan Nias itu atau di Nias Selatan ini cocok atau tidak? Tidak hanya sekedar kita ada program seperti begini. Sekali lagi kami katakan bahwa amdalnya dulu disiapkan, baru kita cerita apa yang mau kita buat. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi 1,5 menit. Paslon 3. Terima kasih, Pak. Tapi satu hal yang menjadi fenomena di kita di Nias Selatan, banyak generasi kita, anak muda kita, bahkan keluarga-keluarga dari sini itu dibawa keluar sana ke Sumatera. Ada ke Riau, ada ke Batam gitu ya. Ini tentunya tidak mengubah kualitas hidup mereka. Kenapa daerah sana bisa menikmati dan bisa menjalankan bisnis seperti itu? Dan kalau dikatakan di sini tidak cocok, dari mana pertimbangannya? Orang sudah jelas kok berbuah dan hasil dari sini kita ekspor ke Sibolga, kita kirim ke Padang Sidempuan. Dan sudah banyak yang menikmati hasil itu. Ya. Artinya apa? Bahwa kelapa sawit itu sangat cocok, apalagi produktivitasnya, tingkat ekonomisnya itu jauh lebih efektif. Dan ini menjadi komoditas dunia. Kenapa kita yang tidak pengalaman dari sana membangun itu, apalagi Bapak sebagai calon seharusnya punya program yang pernah dijalankan. Yang lucunya kenapa ditawarkan program tanam cabai, Pak? Itu masalahnya. Ya. Baik, Program tanam cabai. Ini selesai. Waktunya selesai. Paslon 1 silahkan dulu. Paslon 2 saya undang ke depan. Baik. Paslon 3 dipersilahkan. Paslon 3 dipersilahkan mengajukan pertanyaan kepada Paslon 2. Waktunya 1 menit. Ya, sesuai dengan tema kita, yang kita bicarakan ini kan soal mengoptimalkan PAD, kemudian pemanfaatan sumber daya alam, dan ekonomi kreatif. Yang menjadi pertanyaan kami, apa saja menurut Paslon 2 yang menjadi sumber daya alam kita yang sangat potensial, yang apabila dikelola secara maksimal akan memberi kontribusi bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Selatan dan bagi peningkatan PAD. Terima kasih. Baik, Paslon 2, 2,5 menit. Silakan. Pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Sekali lagi saya katakan bahwa Nias Selatan diciptakan Tuhan di saat Tuhan sedang tersenyum. Begitu banyak produk-produk yang unggulan kita. Bapak kalau ke pelabuhan, Pak, itu pisang diekspor, dibawa keluar, Pak, dalam berbentuk masih 1 tandan. Ekonomi kreatif apa yang bisa kita lakukan? Kalau
Pemda bisa memfasilitasi Pak untuk kita membuat tepung pisang. Sehingga sampah, tandan itu adalah sampah, kulitnya adalah sampah. Dan untuk kita kirim keluar, itu kita bayar transportasi sampah itu. Padahal sampah itu bisa kita gunakan untuk pupuk di Nia Selatan. Jadi yang kita kirim sana itu adalah tepung pisangnya. Kemudian kita bicara karet. Karet saat ini harganya jatuh. Kenapa? Harga pengirimannya, ongkos pengirimannya cukup tinggi. Karena tadi sudah disebutkan, airnya pun Pak ikut naik truk, naik kapal. Dan itu ditimbang. Dan harus dibayar itu transportasi air itu. Padahal kita bukan ekspor air, kita ekspor karet. Sehingga kalau ada yang namanya remiling karet di Nia Selatan ini, karet hasil produksi petani ini bisa kita olah setengah jadi, sehingga yang kita kirim itu adalah memang karet yang sudah bersih. Nah, kemudian Pak, saya undang dengan hormat Paslon 03 kalau bisa jalan-jalan ke edukasi Pak. Kita di sana membuat 35 produk-produk unggulan yang banyak terdapat sumbernya di Nia Selatan. Apalagi dari Pulau Telo Pak. Ya, ada namanya, kami bikin namanya sambal bocila. Sambal bocila ini kita zaman sekarang Pak, ekonomi kreatif. Polanya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau di Manado ada sambal roa, kenapa di Nia Selatan tidak ada sambal bocila? Dan itu kita lakukan. Sambalnya itu adalah produk lokal, bocilanya adalah hasil dari nelayan, kemudian kita latih masyarakat supaya produk-produk cabai ini tidak hanya dijual berbentuk cabai, tapi berbentuk produk-produk yang memang sudah diolah sedemikian rupa. Jadi masih banyak lagi produk-produk yang bisa kita lakukan Pak untuk ekonomi kreatif. Terima kasih. Silakan ditanggapi Paslon 3, waktunya 1,5 menit. Terima kasih Pak. Ini mengenai ekonomi kreatif ini sepertinya terlalu dipaksakan kondisinya di Nia Selatan. Ya, kadang-kadang juga jawaban mengenai ekonomi kreatif ini tidak nyambung, karena yang menurut pengetahuan saya, ekonomi kreatif itu, ya, dengar dulu, ekonomi kreatif itu adalah sesuatu yang kreatif, creativity. Kedua, mengandung pengetahuan. Ya, yang ketiga mengandung teknologi. Dari 3 unsur ini, apakah Nia Selatan siap untuk itu? Jadi, kami mencoba menawarkan kepada rakyat Nia Selatan, forget it mengenai ekonomi kreatif. Tetapi apa yang menjadi peningkatan pendapatan ekonomi rakyat, kita akan berikan kepada rakyat. Termasuk kita fokus pada pembangunan perkebunan kelapa sawit yang bisa menciptakan ekonomi di tengah-tengah masyarakat Nia Selatan. Ya, orang kita ini udah nikmati kok, kayak Paslon 1 sudah nikmati soal kelapa sawit di luar sana. Kenapa tidak dibawa di sini? Ini pertanyaan mendasar. Bagaimana kue di sana kita nikmati juga di Nia Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan duduk Paslon 2, Paslon 3. Terima kasih. Kita berikan kesempatan terakhir di segmen kelima ini kepada Paslon 4. Silahkan menempati podium. Pertanyaan pertama dari Paslon 4 akan disampaikan kepada Paslon 1. Waktu Paslon bertanya 1 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terkait dengan misi ketiga Paslon nomor 1 tentang memerangi kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Pertanyaannya, apa strategi saudara Paslon nomor 1 untuk memerangi kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Sementara angka kemiskinan di Kabupaten Nia Selatan ini per tahun 2023 ini masih 16%, masih 16%. Demikian. Baik, terima Cukup? kasih. Maaf, cukup? Cukup?
Baik, paslon 1 waktu Anda 2,5 menit. Baik, terima kasih paslon 4 menyampaikan pertanyaan yang bagus ini terkait dengan masalah angka kemiskinan. Tadi pada pertanyaan awal tadi sudah dijelaskan oleh cabuk kami mengatakan bahwa ada 3 hal kemiskinan yang kerugian dialami oleh masyarakat terkait dengan masalah infrastruktur kita. Jadi strategi kami di situ Pak untuk pengentasan kemiskinan itu kita mulai dari hal yang dasar. Ya, sekali lagi kita mulai dari hal yang dasar. Ya, kita mulai dari hal yang dasar. Bagaimana kita cerita mau pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi, pendidikan yang bagus kalau sarana utamanya tidak ada. Tadi kita cerita tadi tentang keadaan Semembawa dan kami sudah ke sana. Bagaimana menderitanya masyarakat itu. Jadi kalau kita cerita terkait dengan masalah pengentasan kemiskinan, kita mulai dari infrastrukturnya dulu. Kalau infrastruktur bagus, ya, infrastruktur bagus, itu akan mengikut semua. Bagaimana kita mau cerita mau bahwa akan ada peningkatan perekonomian, sementara jalan saja tidak bisa dilalui. Jadi kami fokus di situ dalam hal pembenahan infrastruktur dasar. Bagaimana kemudian angka kemiskinan itu pasti sedikit demi sedikit kita perangi. Ya, kita tidak mau mengatakan bahwa ekstrim akan langsung kita selesaikan, tapi kami yakin bahwa terkait dengan pengentasan kemiskinan itu kita mulai dari infrastrukturnya, ada koneksi dulu. Tadi terkait dengan pertanyaan paslon lain, bagaimana akses ke pasar, bagaimana dia memasarkan hasil pertaniannya. Ya, terkait dengan kemiskinan itu ada beberapa hal yang perhatikan, termasuk kesehatan di situ, termasuk dengan tingkat kesejahteraannya, bagaimana juga penghasilannya. Bagaimana penghasilan mau meningkat kalau nilai jual daripada hasil pertaniannya sendiri anjlok ke bawah. Lalu barang kebutuhan dari luar nilainya luar biasa, harganya cukup tinggi. Jadi itulah strategi kami, kita mulai Pak dari infrastruktur dasar dulu kita mulai. Jadi kalau memang kami ini memulai dari hal yang dasar. Sebagai salah satu contoh, kita sayur mayur atau hortikultura kita di Nia Selatan ini 80% kita impor dari luar sana. Pertanyaan saya, malu nggak kita kalau umpamanya tidak ada kemandirian pangan kita? Pasti malu. Yang tidak malu itu karena memang tidak punya beban untuk Nia Selatan. Ya, kami pastikan itu. Kami pastikan itu. Ya, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi 1,5 menit. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini cukup fantastis ya. Dari 16,39 angka kemiskinannya selatan, paslon nomor 1 menekan sampai 0%. Sebenarnya secara mindset dan pikiran kita itu tidak masuk akal. Kenapa saya bilang tidak masuk akal? Kalimantan Timur saja memiliki tingkat kemiskinan ekstrim yang paling rendah di Indonesia masih 0,10%. Konon lagi kita punya 16,39%. Bagaimana korelasinya? Jadi saya rasa ini program ngawur dari 01. Terima kasih. Jadi kami tambahkan apa yang disampaikan oleh paslon 01 tertib. tadi dalam hal memerangi kemiskinan. Ada di visi misi mereka. Bagaimana caranya langkah paslon 1 ini memerangi kemiskinan khususnya di Nia Selatan ini dari 16,3% sekarang ini memerangi menjadi 0%. Itu yang kami minta Pak, langkahnya. Masa dari jumlah angka kemiskinan sekarang 16% bisa dijadikan 0,0%. Maka kami jika terpilih kami yakin itu 0, sampai 5% kami bisa lakukan. Baik, terima kasih. Paslon 1 silahkan duduk. Paslon 2 silahkan ke podium. Paslon 4 silahkan menyampaikan pertanyaan kepada paslon 2. Waktu bertanya 1 menit. Baik, terima kasih moderator. Sebentar, mohon tertib. Paslon 4 hendak menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Membaca misi keempat paslon nomor 2 terkait tema optimalisasi sumber-sumber PAD. Tentunya sumber-sumber PAD ini kita juga bisa kerjasama dengan yang namanya BUMD. Kira-kira berapa sumbangsi PAD
oleh BUMD PT BNC pada saat kepemimpinan calon wakil bupati paslon nomor 2 sebagai direktur PT BNC. Habis? Pertanyaannya selesai? Baik, langsung saja silakan Pak jawabannya 2,5 menit. Mohon tertib. Mohon tertib, kita dengarkan jawabannya. Silakan, paslon 2, 2,5 menit. Tes. Baik, terima kasih pertanyaan yang diberikan kepada kami dan ini sebenarnya bagian daripada pribadi. Tapi tidak apa-apa, kita jawab. Sejak kami mengurus PT BNC, Pak, terbitlah namanya laporan keuangan. Sehingga bila Bapak ingin mendapatkan laporan, data dan informasi apapun, Bapak silakan baca laporan keuangannya, Pak. Mohon tertib. Dan selanjutnya, Pak, kalau PAD yang Bapak beritakan, Pak, PT BNC itu adalah perusahaan daerah, Pak, syarat dengan kepentingan politik dan lain sebagainya, ya. Tentunya kalau perusahaan pribadi itu bisa dikelola dengan baik, Pak. Justru dengan kami dipercaya menjadi kepala daerah nantinya, kami akan buktikan bahwa BUMD itu pasti untung dan pasti menghasilkan PAD. Ya. Jadi sekali lagi saya sampai kepada Bapak, kalau Bapak mau tahu, boleh nanti hubungi kami untuk melihat Mohon laporan tertib. keuangannya. Karena Mohon tertib. Pendukung harap tertib. Karena Bapak tidak pada posisi untuk bisa kami berikan data secara publik, Pak. Jadi kalau Bapak butuh nanti boleh hubungi kami. Terima kasih. Silakan. Saya lanjutkan masalah PAD yang dihasilkan BUMD, ya, Kabupatennya Selatan. Apa yang dihasilkan BUMD? Sekarang tidak ada jalan BUMD. Belum dianggarkan pemerintah. Ya, perlu kami jelaskan bahwa BUMD tidak jalan, hanya 2 tahun jalan. Sampai detik ini BUMD tidak jalan. Maka ya, atas pertanyaan pada paslon nomor 4, masalah PAD yang dimunculkan dalam hal itu tidak ada. Karena sampai detik ini bahwa BUMD itu tidak jalan dan tidak didanai oleh pemerintah. Demikian. Selesai, Pak? Selesai? Baik, kembali ke paslon 4. Waktu Anda untuk menanggapi 1,5 menit. Baik, terima kasih tanggapannya. Harap tertib, harap tertib. Sebenarnya ini berkaitan, kenapa tadi saya menyinggung PT BNC? Karena berkaitan dengan PAD. BUMD itu bisa menghasilkan PAD yang luar biasa untuk daerah. Itu dulu poinnya. Plus, ini kan semasa kepemimpinan Bapak juga jadi direktur BNC. Ya, jadi ke depan paslon nomor 4 akan kami evaluasi bila perlu kita benahi BUMD ini, benahi secara profesional. Terima kasih. Ada waktu. Silakan. Jadi perlu Silakan. Harap tertib. Silakan. Jadi sebenarnya yang kami tanya ini bukan menyerang pribadi, Pak. Tapi ini berkaitan dengan PAD. Apakah BUMD selama menjabat sebagai direktur BUMD ada sumbangsinya di pemerintah Kabupaten Selatan? Ada atau tidak? Bukan menyerang pribadi. Karena dulu Bapak sebagai direktur BUMD-nya, itu yang kami mau. Ada enggak hasil dari BUMD itu dihasilkan menjadi PAD? Itu yang kami maunya, Pak. Terima kasih. Baik. Silakan dulu. Putaran terakhir segmen 3. Paslon 4 akan bertanya kepada paslon 3. Paslon 4 silakan. Waktu bertanya 1 menit. Baik, terima kasih moderator. Dari Sebentar. Mohon tertib. Peserta mohon duduk.
Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Dari visi paslon nomor 3 dicatat adalah membangkitkan kembali semangat perubahan dengan mewujudkan pemerintahan cerdas dan berani. Maka terkait dengan tema hari ini, optimalisasi sumber-sumber PAD dan pemanfaatan sumber daya alam setara peningkatan ekonomi kreatif. Pertanyaannya, dari misi yang telah direncanakan, apa saja sumber-sumber PAD untuk peningkatan ekonomi kreatif yang ingin paslon 3 laksanakan dalam kurun waktu 2024-2029? Habis pertanyaannya habis? Baik, silakan paslon 3 2,5 menit. Baik. Dari beberapa program kami tentang pendidikan, tentang kesehatan gratis, terus pembangunan kelapa sawit, kami yakin bahwa dengan membangun ekonomi kerakyatan lewat pembangunan kelapa sawit, maka kita pastikan 3 tahun kemudian rakyat berproduksi, rakyat punya produktivitas yang tinggi. Maka jika mereka sudah berproduksi, maka akan tercipta yang namanya transaksi keuangan. Mereka akan bertransaksi dengan masyarakat. Maka itu secara otomatis akan menimbulkan pungutan pajak, retribusi, sehingga akan berdampak kepada ekonomi dalam peningkatan PAD. Jadi termasuk dalam peningkatan PBB. Kalau rakyat sudah produksi kelapa sawitnya sudah terjadi, maka itu pasti lebih mudah mereka membayar pajak bumi bangunan mereka, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan PAD. Artinya apa? Bahwa kami ya sebagai pemerintah menginvestasikan APBD itu menjadi lokomotif ekonomi daerah. Filosofis APBD itu adalah menjadi lokomotif ekonomi daerah sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari semua sektor yang ditimbulkan oleh perkebunan tersebut. Demikian, Pak. Terima kasih. Ada tambahan? Silakan. Tidak ada, Pak? Silakan. Lagi. Ya, kelapa sawit kan program unggulan. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa bidang-bidang lain juga dalam pengembangan ekonomi kerakyatan itu akan kami lakukan, akan kami programkan. Jadi intinya bahwa apapun nanti akan kami programkan, kami lakukan. Tentunya kita akan lakukan survei. Itu kalau sudah program doktoral itu tidak asal lakukan, tapi kita lakukan survei apakah dia pas enggak. Baik, Pak. Terima kasih. Paslon 4, silahkan menanggapi. Baik, terima kasih tadi jawaban dari paslon 3. Sebenarnya hampir-hampir sama program yang akan kita laksanakan untuk kedepannya. Tapi tentunya strategi meningkatkan ekonomi kreatif menurut kami adalah kita kuatkan dulu infrastruktur kreatifnya. Kedua, kita tingkatkan sumber daya manusianya melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Ketiga, fasilitasi akses pembiayaan. Kita akan hadir memberi modal kepada pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif. Keempat, penguatan hak kekayaan intelektual, melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual para pelaku ekonomi kreatif. Terima kasih. Masih mau menambahkan? Cukup. Baik, paslon 3 silahkan duduk, paslon 4 silahkan duduk. Dengan demikian, segmen 5 berakhir. Kita masih akan memiliki satu segmen lagi. Jangan kemana-mana setelah jeda iklan berikut ini. Para hadirin dan pemirsa yang berbahagia, kita telah melalui segmen kelima di mana masing-masing paslon bupati dan wakil Bupati Nia Selatan telah memberi pertanyaan, jawaban, dan tanggapan atas masing paslon yang terlaksana dengan sangat baik. Sesaat lagi kita memasuki pada segmen ke-6 yang merupakan segmen terakhir
Jadi tetaplah bersama kami dalam acara debat terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil Bupati Nias Selatan tahun 2024.
pemirsa pendengar RRI Nia Selatan, para penonton yang mengakses media sosial KPU Nia Selatan, dan terlebih para penonton, para pendukung paslon yang berada di sini. Terima kasih karena telah menjaga situasi yang kondusif sampai dengan segmen terakhir. Kita tiba pada segmen terakhir di mana para paslon akan menyampaikan pernyataan penutup. Harap duduk. Teman-teman, semua pendukung harap duduk. Setiap paslon 4, paslon 3, paslon 2, paslon 1 akan punya kesempatan menyampaikan pernyataan penutup 2 menit. 2 menit. Baik, sebagaimana yang tadi kita telah mulai bersama-sama berdiri, mari kita sama-sama berdiri di podium untuk menyampaikan pernyataan penutup. Kesempatan pertama saya berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup 2 menit dimulai dari paslon berbicara. Baik, terima kasih kepada kita semua di sini, mulai dari komisioner KPU, para panelis dan moderator, dan semua teman-teman paslon pada hari ini. Kita telah mengikuti debat, dan seluruh masyarakatnya Selatan yang kami banggakan yang ikut juga menonton acara ini. Tentunya ini adalah sebagai wahana, sebagai wadah buat kita menyampaikan visi misi kita. Ke depan kami ingatkan, masukan juga kepada penyelenggara kita bahwa jangan kita lari dari topik kalau memberikan pertanyaan. Ada tadi beberapa yang sedikit menurut hemat kami tidak sesuai dengan topik kita hari ini, yang hanya dibahas tentang PAD, sumber daya alam, dan ekonomi kreatif. Jadi saran kami ke depan supaya ini juga kita patuh dengan apa yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kedua, mari kita menanggapi apa yang diucapkan oleh paslon yang lain. Jangan jawabannya apa yang sudah ditulis di kertas. Ya, kami sampaikan itu. Supaya apa? Ini supaya nyambung kemudian. Ya, jangan saya jawab B karena sudah ada di rumus C, maka jawabannya C terus. Ya. Jadi sekali lagi, kami atas nama paslon mohon 1, bisa mendengarkan. Atas nama Sekhiatul Laya dan Yusuf Nake, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada penyampaian yang tidak pada tempatnya. Kepada semua kami mohon maaf, lebih-lebih kepada teman-teman ini paslon, kami mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan, dan kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Nomor berapa? Terima kasih. Habis? Baik. Paslon 2. 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh komisioner Mohon KPU, mendengar. Bawaslu, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan penonton yang budiman di mana berada. Sekarang Bapak Ibu seluruh masyarakat Kabupaten Nia Selatan sudah bisa menilai pada saat ini siapa paslon yang bisa memimpin Nia Selatan. Tentukan pilihan untuk menentukan 5 tahun ke depan Nia Selatan ini dibawa kemana Bapak Ibu semua. Maka ya kepada kita semua ya jangan ragu. Ya Bapak Ibu semua ya, apa yang bisa kita sampaikan hari ini coba kita cermati, coba kita maknai visi misi yang disampaikan oleh paslon, yang mana yang bisa membawa perubahan dan yang bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten Nia Selatan ini. Dilanjutkan. Terima kasih kami ucapkan kepada panelis. Mohon mendengar. Kami ucapkan terima kasih kepada panelis dari berbagai universitas terbaik di Indonesia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang membangun Nia Selatan harus berdasarkan data-data akademik. Bukan dengan feeling, bukan dengan selera, bukan dengan apa yang menjadi bidang usaha saya, maka saya akan membangun Nia Selatan sesuai dengan usaha saya.
Kesalahan kita selama ini adalah membangun Nia Selatan berdasarkan selera pimpinan, bukan berdasarkan data akademik. Bapak-bapak bertiga ini kelak mungkin bisa jadi konsultan kita tentang bagaimana sebenarnya membangun Nia Selatan ini supaya lebih baik. Untuk itu, mari kita pilih nomor. Puji Tuhan, semua menyebut angka 2. Terima kasih. Paslon 3, giliran Anda 2 menit. Mohon kita dengarkan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Nia Selatan. Kami pasangan IDEFOL nomor urut 3 memberikan yang terbaik kepada rakyat. Program-program kami jelas untuk kepentingan rakyat Nia Selatan. Kami telah membuktikannya kepada seluruh rakyat Nia Selatan. Mohon mendengar. Program-program kami tersebut yaitu memberikan pendidikan gratis kepada seluruh rakyat Nia Selatan dari S1, S2, dan S3. Yang kedua adalah memberikan kesehatan gratis kepada seluruh rakyat Nia Selatan. Kami telah membuktikannya kepada rakyat. Yang ketiga, program unggulan kami adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit yang akan memberikan dampak langsung kepada pembangunan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, yang selanjutnya kepada masyarakat Hulo Batu yang nun jauh di sana, program kami jelas kepada rakyat Hulo Batu, yaitu berjuang untuk pemekaran satu daerah otonomi baru yang namanya Kabupaten Hulo Batu. Pilih kami nomor urut 3 IDEFOL. Programnya menjawab untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon 4, waktu Anda 2 menit. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk sesi terakhir ini kami mengucapkan terima kasih kepada panelis, moderator, dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan debat pada hari ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon putra-putra terbaik Nia Selatan atas masukan dan kritikannya kepada kami. Dan sebuah kehormatan bagi kami, pasangan Fauita, pasangan muda untuk Nia Selatan maju ke depan, bisa mengambil bagian pada perhelatan politik 2024 ini. Dan terima kasih juga kepada pendukung, tim sukses, relawan, bahkan simpatisan yang telah mendukung paslon nomor 4. Mari kita terus berjuang. Mari kita ciptakan politik yang santun, damai, tanpa ujaran kebencian. Mari terus menjalin komunikasi yang baik antar semua pihak, karena kita ini semua bersaudara. Pesan kami, ingatlah, hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang berbuat baik. Semoga Tuhan selalu senantiasa melindungi kita dan memberkati kita. Kita pastikan anak muda ini punya cita-cita
yang baik untuk Nias Selatan ke depan. Fajaris! Fajaris Faida! Faida! Pilihan kita. Terima kasih. Baik, paslon silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Segmen 6 telah berakhir dan dengan demikian debat terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias Selatan tahun 2024 putaran pertama usai sudah. Masyarakat Nias Selatan semoga dengan acara debat ini memiliki pemahaman yang jauh lebih baik, jauh lebih komprehensif terhadap pasangan calonnya masing-masing. Jangan lupa masih ada debat tahap kedua yang akan dilakukan pada awal November. Jangan lupa kita meriahkan lagi dan kita akan menyaksikan sosok-sosok terbaik Nias Selatan beradu gagasan. Saya moderator bersama dengan panelis dan KPU berterima kasih pada kita semua yang pada malam hari ini tetap sabar dan hadir dengan penuh semangat. Maobaya mifefu ya Abu, ya Abu, ya Abu, ya Abu, ya Abu. Saya serahkan kepada MC. Ya, boleh kita minta tepuk tangannya untuk semua yang ada di sini dan termasuk juga keempat pasangan calon. Dan untuk moderator dan juga keempat pasangan calon bisa kembali ke tempat masing-masing. Baik, diminta untuk tetap bertahan. Acara masih belum selesai, masih belum berakhir. Jadi kami minta untuk tetap duduk di tempat masing-masing. Kita masih akan melanjutkan acara kita. Baik, silahkan duduk kembali di tempat masing-masing. Kita akan melanjutkan acara kita di malam hari ini, di mana kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Ya, kami mohon kembali untuk seluruh pasangan calon dan juga para pendukungnya untuk duduk di tempat masing-masing. Kita masih akan melanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Sekali lagi mohon untuk tetap berada di tempat ini. Kita masih akan melanjutkan acara kita. Kita mendengarkan sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada Ibu Nelly Pesta Hartati Zebua. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, ya ahlu. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan beserta jajaran, yang kami hormati moderator dan panelis, yang kami hormati Bupati Nias Selatan beserta Forkopimda Nias Selatan tanpa kami sebut satu persatu, dan teristimewa kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, 3, dan 4
beserta seluruh LO dan tim dukungannya. Terima kasih kepada KPU sudah melaksanakan acara ini. Setidaknya hari ini KPU sudah memperkenalkan keempat pasangan calon kepala daerah Kabupaten Nias Selatan kepada masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Debat pertama ini sudah dimulai dan saya percaya bahwa hari ini kita menilai debat kali ini sudah bagus, sudah cukup bagus. Para tim pendukung juga menjaga kekondusifan, lalu para pasangan calon karena memang orang-orang terbaik maka sudah saling menghargai. Ini patut kita apresiasi. Terima kasih kepada bapak-bapak calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Selatan. Kita akan berjumpa lagi di kemeriahan selanjutnya sesuai dengan acara KPU debat kedua. Kita tunggu jadwalnya serta undangannya. Kepada semua pihak yang hadir, mohon maaf tadi tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih sudah betul-betul mendukung acara ini. Kita berharap juga di sini kami menghimbau kepada bapak-bapak pasangan calon kepala daerah, kampanye masih berlangsung hingga tanggal 23 November. Branding silahkan, tapi kami tetap menghimbau untuk tetap sesuai aturan, menjaga, jangan melibatkan para bapak ASN, TNI, Polri agar mereka tetap menjaga netralitas mereka. Selanjutnya, jangan membuang isu-isu sara, ujaran kebencian. Mari silakan branding diri bapak-bapak ke masyarakat, tapi sesuai dengan aturan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya sapa kita dalam bahasa daerah Nias kita, ya Ahamu. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia serta pendengar dan pemirsa RRI Nias Selatan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata penutup yang merupakan penutupan seluruh tahapan debat publik atau debat terbuka tahap pertama yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Beni Meritus Halawa. Bapak disilakan. Baik, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadar dari anggota Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wabaita fefu, Yahoo. Yang kami hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dan Lanal atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kajari atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua dan Komisioner Bawaslu yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang kami hormati para panelis yang telah menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk debat pada malam hari ini, yang kami hormati dan kami sangat banggakan para pasangan calon nomor 1, pasangan calon nomor 2, pasangan calon nomor 3, dan pasangan calon nomor 4 yang merupakan putra-putra terbaik Nias Selatan. Acara kita hari ini bisa terlaksana oleh karena kebersamaan kita. Kita membangun sinergitas dan bisa berjalan dengan riang gembira.
Kalau kami perhatikan malam ini melalui debat pasangan calon malam hari ini, kita bisa membayangkan bahwa sesungguhnya demokrasi itu adalah demokrasi yang riang gembira. Untuk itu kami sangat berterima kasih, terutama kepada semua pendukung yang bisa menciptakan sinergitas dan menciptakan kondusivitas dari pelaksanaan acara debat pada malam hari ini. Untuk itu, kita masih ada satu lagi ke depan. Kami menyarankan ke depannya, apabila ada pasangan calon yang bicara, tolong jangan disahut-sahutin. Mungkin sedikit kami sampaikan ini supaya ke depan pelaksanaan debat kita benar-benar lebih sempurna lagi. Karena kita menciptakan budaya yang terbaik di Nia Selatan. Kita mau menyosong pemimpin yang akan memimpin Nia Selatan ke depan. Terima kasih kepada 4 panelis yang telah berusaha payah datang jauh-jauh dari Medan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang kita laksanakan ini. Atas semua partisipasi kita, terutama yang ada di sini, kiranya Tuhan yang akan membalasnya kepada kita. Kami dari KPU Nia Selatan memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang masih berkekurangan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran, terutama untuk debat terakhir nantinya. Atas segala kerjasama kita ini dan segala perhatian kita untuk menuju Nia Selatan yang terbaik ke depan dan pelaksanaan debat ini bisa kita sukseskan, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk menutupnya, terimalah salam dalam bahasa daerah kita. Saya mau ucapkan 5, saya mau ikuti Pak moderator tadi supaya tidak ada ini. Yahoo! 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 Terima kasih. Selanjutnya kami meminta keempat pasangan calon untuk berdiri bersama di podium untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kami persilakan keempat pasangan calon untuk kembali ke atas podium. Kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Dan kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama-sama.
Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin disilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan keempat paslon, moderator KPU Kabupaten Nia Selatan, Bawaslu dan unsur Muspida. Kepada unsur Muspida, kami persilakan untuk foto bersama. Dan kepada Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berada di Aula BKPN ini, nantinya kami mintakan kerjasama. Sebelum meninggalkan tempat ini, maka ada aturan yang telah ditetapkan untuk kelancaran dan ketertiban selama acara ini berlangsung, yang nantinya kami minta dari masing-masing paslon agar dapat tertib ketika meninggalkan gedung ini. Yang nantinya kami akan persilakan dari paslon nomor urut 4, kemudian disusul paslon nomor urut 3, paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 1 untuk kelancaran dari kita semua. Terima kasih. Baiklah hadirin pendengar dan pemirsa RRI, dengan demikian maka berakhir sudah debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2024 tahap pertama Jumat 25 Oktober 2024 dengan tema optimalisasi sumber-sumber PAD dan pemanfaatan sumber daya alam serta peningkatan ekonomi kreatif. Seluruh kerabat yang bertugas RRI Nia Selatan, seperti yang Anda lihat di belakang kami dan yang sudah Anda ikuti ya selama siaran debat ini berlangsung, demikian telah kita ikuti debat terbuka antara calon Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2024 yang mengusung tema debat pertama ini ialah mengoptimalisasi sumber-sumber PAD dan pemanfaatan sumber daya alam serta peningkatan ekonomi kreatif. Kami informasikan kepada Anda juga, nantikan Anda akan ada debat kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 November 2024. Dan nantikan terus hanya di RRI yang bekerja sama dengan KPU Nia Selatan. Bagaimana rekan Delpri? Baik pendengar dan pemirsa, dalam menyuksuskan Pilkada 2024, mari kita memberi suara kita untuk pembangunan Nia Selatan. Saya Delpri Hia dan rekan saya Indah Daki dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ya ahobu. Ya ahobu. Ya ahobu. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Saya Panitona Laia SMKN, Kepala Badan Kes Bangpol Kabupaten Nia Selatan, mengajak kita semua, mari kita sukseskan pemilu kada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nia Selatan dengan memberikan hak pilih kita masing-masing. Hindari golput, hindari ujaran kebencian, serta tolak money politik. Jangan lupa, mari datang ke TPS untuk memberikan hak pilih pada tanggal 27 November 2024. Saatnya rakyat memilih. Rakyat menentukan. Ya ahobu.